Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang ungkapan hatinya sebentar lagi. Kira seperti apa ya? Ini adalah general reading, jadi tolong sesuaikan ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi atau personal reading itu berbiaya ya. Silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini, yaitu PRWA itu nomor saya ya. Jadi jangan ditanya lagi. Lihat aja tuh nomor saya di situ ya. Oke, shuffle dulu kartunya ya, yang akan diungkapkan sebentar lagi untuk kamu. Kira-kira apa ya? Kalau ingin dibuka aura rezeki atau aura jodoh, silahkan kontak saya ya. Siapa tahu saya bisa membantu Anda. Yang akan diungkapkan sebentar lagi ya. Oke. Yang akan diungkapkan sebentar lagi yaitu ya. Kita lihat di sini. Tentang keinginan dia ya untuk memberikan sesuatu yang patut untuk kamu dapatkan ya. Saya lihat di sini mungkin kamu sering memberi, tetapi untuk selama ini ya, atau bisa vice versa ini ya. Dia ingin ada timbal balik dari kamu ya. Apa yang dia beri juga kamu memberi seperti yang dia berikan. Dia ingin berbagi lah secara adil gitu ya. Ya sepertinya dia menginginkan kamu menjadi bagian dari keluarga dia gitu ya. Dia membutuhkan kasih sayang dan kepedulian dari kamu ya. Jadi ya, kalaupun kemarin mungkin ada masalah dalam hubungan kalian terkait dengan kalian gak bisa saling memberi ya, kamu yang selalu memberi sesuatu kepada dia ya, dia ingin memberikan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Mungkin tentang keluarga kamu ya, ada permintaan kamu, permintaan bantuan gitu untuk kebutuhan keluarga ya. Ya dia menerima itu, dia mau berbagi dengan kamu gitu, dia welcome ya. Yang penting keharmonisan kalian itu yang dia inginkan ya. Dia nggak peduli harus memberikan apa ya kepada kamu, yang penting kalian itu bahagia gitu. Namun dia inginkan kalian harus timbal balik gitu, karena kita kan bentar lagi mau jadi keluarga gitu. Atau kalian yang sudah berkeluarga ini ya, ya, yang sudah berkeluarga ya, mungkin ada sedikit cobaan mengenai keuangan ya. Mungkin dia akan mendapatkan rezeki dan dia bisa membantu kamu ya. Dan saya lihat di sini kamu pun bisa membantu dia karena ada rezeki yang lumayan besar yang akan kamu dapatkan ya. Jadi mungkin dia menginginkan kamu membantu dia, dia juga membantu kamu gitu. Dia ingin keadilan, dia ingin keseimbangan, timbal balik gitu ya. Apa yang sudah diberikan kepada kamu, bukannya menuntut sih, tapi ya namanya hubungan ya, yang harmonis itu ya harus bekerja sama, itu aja yang diinginkan gitu. Kemudian di sini ada Ace of Swords sama Death ya. Ya sepertinya yang akan dia ungkapkan adalah komitmen. Dia ingin berkomitmen dengan kamu. Dia sudah memastikan bahwa kamulah orang yang akan dia pilih ya. Mungkin orang ini ya sudah berubah gitu ya, atau sebaliknya dia menginginkan kamu segera menentukan pilihan gitu, atau membuat komitmen, sebuah janji ya. Ya, dia menginginkan perubahan diri kamu untuk tetap konsisten dalam janji kalian gitu
Dan saya lihat di kamu, sepertinya ya, kamu juga menginginkan demikian ya. Sepertinya kamu juga menginginkan komitmen gitu. Ada perubahan besar-besaran yang akan terjadi dalam diri kalian masing-masing ya, berkat dari masalah yang sudah kalian lewati kemarin ya. Akhirnya hubungan kalian ini akan semakin harmonis ya. Jadi lakukan segera perubahan besar-besaran ya, belajar dari pengalaman. Mungkin kalian kemarin pernah down, pernah mengalami gimana jatuhnya di batas limit kehidupan yang paling terbawah gitu ya. Kalau ini dalam hal karir ya, kalian pernah gagal dalam usaha ya, pencapaian kalian tidak pernah pernah jatuh gitu ya. Jadi kali ini sepertinya dia sudah ingin fokus di pekerjaan, kamu juga ingin fokus di pekerjaan ya. Kalian akan melakukan perubahan secara besar-besaran dalam hidup, dalam pekerjaan ya, dan juga dari transformasi dan dari segi sifat tingkah laku semuanya apa ya, dia ingin kamu juga berubah dan dia juga berubah gitu. Mari kita sama-sama berubah demi kebaikan kita, demi keharmonisan kita, demi hubungan kita, menyelamatkan hubungan kita, demi komitmen kita gitu ya. Saya lihat di kamu Leo, sepertinya ya kamu terpaksa harus berubah gitu dari masa lalu kamu yang kelam. Kamu harus meninggalkan itu ya. Saya melihat di sini kamu ingin berubah gitu. Kemarin mungkin kamu stagnan ya, ada sebuah masalah besar yang menimpa kamu dan kamu jauh dari kata bahagia, rasa bahagia. Di sini kamu ketika bertemu dengan orang ini, kamu ngerasa inilah orang yang tepat. Jadi saya harus melakukan satu perubahan besar-besaran untuk bisa memperjuangkan cintaku ini bersama dia. Nah, dia juga ya, itulah yang dia inginkan, dan dia akan mengungkapkan tentang mungkin dia juga pernah mengalami down ya, dalam percintaannya tuh gagal ya. Dan ketika bertemu dengan kamu ya, dia ingin melakukan perubahan secara total dari segi sifat, sikap ya, kehidupan. Ingin dia manage semua dengan cara ya, pola pikir yang baru ya. Jadi itu yang akan dia ungkapkan kepada kamu adalah dia ingin kamu berubah ya, melakukan perubahan besar-besaran ya, perbaikan diri secara spiritual juga ya, supaya hubungan kalian balance. Dia menginginkan komitmen tuh ya. Dia juga ingin bilang ke kamu kalau oke, kita sama-sama punya cita-cita yang dan angan-angan yang harus kita capai di sini ya. Dan ya, walaupun dalam kebingungan, dia punya satu apa ya, rencana untuk sepertinya ini membangun, selain membangun komitmen dengan kamu atau membangun rumah ya. Beberapa dari kalian saya lihat di sini ya, ini adalah impian dia. Sepertinya ini juga impian kamu juga ya. Jadi kalian sama-sama punya cita-cita untuk mencapai harapan-harapan kalian, dan banyak sekali harapan kalian itu yang ingin kalian capai, yaitu salah satunya itu mungkin apa ya, membangun rumah ya, atau berpindah rumah, atau bersatu dalam komitmen atau pernikahan. Ini ada pernikahan di sini, dia menginginkan pernikahan denganmu. Dan di sini kamu pun tiba-tiba berubah setelah kamu mengalami kesakitan yang sangat dalam. Kamu akhirnya bertransformasi, kamu sadar bahwa dia adalah satu-satunya, dan mungkin setelah kamu pikir-pikir banyak hal yang sudah kamu analisa, dan akhirnya kamu pun menetapkan untuk menjadikan dia sebagai pasangan sah kamu, alias pernikahan ya, menikah dengannya pada akhirnya ya. Oke, lampunya mati. Nah, saya lihat di sini ada Knight of Cups ya, dan juga The Devil ya. Sepertinya ini dia ingin kembali, ingin minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan, ketoksikan dia sebelumnya ya, karena dia sadar ya, mungkin masalah yang terjadi kemarin itu
akibat dari kesalahan dia juga, bukan hanya dari kamu ya. Jadi kali ini kayaknya dia sudah mau bertransformasi secara total, ingin menjadi seperti yang kau mau gitu. Cie. Dan di sini ada kemelekatan di antara kalian ya, obsesi, gairah ya. Dan hanya dengan kamu dia merasa ada kebangkitan, ada gairah hidup ya. Jadi dia rela membuang semua sikap-sikap buruknya ya. Mungkin kemarin dia agak posesif, dia agak cemburuan ya. Dia ingin merubah semua sikap dia, karena sejujurnya dia nggak bisa melepaskan kamu. Ini ada kemelekatan di sini ya. Dan saya lihat di kamu juga begitu ya, kamu juga melekat dengan dia, kamu juga pingin meminta maaf ya. Sepertinya kamu akan memaafkan dia, menyambut dia, karena kamu juga pun demikian. Kalian punya rasa yang sama ini ya. Akhirnya kalian berdua memilih untuk move on dari masa lalu yang menghancurkan hati kalian sebelumnya ya. Semua itu kalian akan melakukan bersama-sama demi mencapai tujuan hidup atau harapan besar dan impian kalian ya. Karena saya melihat di sini ada harapan yang akan terkabul di sini ya, seperti pernikahan, kesuksesan ada di sini setelah kalian bangkit lagi ya, setelah kalian membersihkan diri dari energi negatif dari masa lalu ya, kehidupan masa lalu yang toksik ya. Kalian berpindah ketika kalian terkoneksi dengan orang-orang toksik masa lalu ya, kalian merasa itu tidak menyenangkan. Akhirnya ya dia menginginkan kamu juga membersihkan diri dari energi negatif itu atau traumatik itu ya, traumatik masa lalu. Pokoknya hal-hal yang sudah lalu yang membuat diri kamu itu enggak tetap hati ya, merasa plan bingung, nggak tahu, nggak bisa mengambil keputusan. Dia inginkan kamu itu segera membuang dulu ketoksikan masa lalu ya. Pengalaman buruk itu hanya bisa dijadikan pelajaran. Ayo kita bangkit ya, kita bangkit lagi, kita move on dari semuanya. Hal-hal toksik masa lalu, kemelekatan masa lalu yang toksik itu harus kita bersihkan bersama supaya kita bisa bangkit lagi. Nih, mungkin kemarin kalian ada konflik karena kecemburuan ya, jelus ya. Nah, akibat itu karena pengaruh dari orang ketiga ya, saya lihat di sini, atau orang-orang toksik yang tidak menginginkan kalian bersatu ya. Jadi akhirnya ketika dia mengungkapkan itu, kamu pun sudah siap untuk membersihkan diri dari masa lalu, dan akhirnya kalian berdua bekerja sama untuk bangkit lagi untuk mencapai cita-cita kalian ini ya. Menyambut kesuksesan dan kebahagiaan gitu ya. Saya di sini ya, akhirnya ya dia mungkin ya, kamu akan tahu sendiri ya kalau dia itu sudah mulai melakukan segalanya dia maafkan tentang kamu, kesalahan-kesalahan kamu dia akan maafkan ya. Dia memaafkan kamu dan dia menerima segalanya tentang kamu. Dia mulai memulihkan diri ya, dia butuh healing ya, penyembuhan diri dari dia akan meminta waktu kepada kamu untuk membersihkan diri dulu. Maksudnya membuang kecurigaan ya, yang tidak berdasar gitu ya. Dia ingin membuang itu semua. Dia hanya berharap bahwa jika kamu memilih dia, maka doakan orang lama ya, doakan yang terbaik buat mantan kamu ya, dan sembuhkan dirimu. Itu yang diinginkan ya. Ya, dia tahu kamu sayang sama orang masa lalu, tapi orang masa lalu itu sudah toksik ya, sudah mengkhianati kamu ya, tidak membahagiakan kamu. Dia ingin kamu pulih, kamu memulihkan diri ya, untuk keluar dari belenggu masa lalu ini, karena kamu terlibat dalam cinta buta, cinta rahasia ya, cinta terlarang ya. Dia ingin kamu pulih dari itu semua ya, dan dia juga pun ingin melakukan hal yang sama. Sepertinya kalian nih seperti mirror ya, bertemu dengan orang yang sama, pengalaman buruknya, pengalaman masa lalunya tuh sama gitu. Jadi mungkin dia belum bisa move on kemarin, sekarang dia sudah mulai keluar dari
hubungan yang nggak berarti itu. Ini ada, karena di masa lalu dia pernah dihianati, dia punya traumatik masa lalu, dia pingin menyembuhkan diri dari traumatik masa lalu. Nah, dia juga pingin kamu membebaskan diri dari kekangan, tekanan, atau larangan-larangan yang tidak dari orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Maksudnya mungkin mereka menghalangi kamu untuk bersatu dengan dia. Dia ingin ya kamu harus menyelesaikan masa lalu kamu jika kamu mau bersatu dengan dia, karena ingatlah bahwa hubungan kamu itu dengan orang itu tidak baik buat kamu. Buktinya kamu tidak mendapatkan kebahagiaan dan kamu terus-terus saja dikhianati. Dia tidak ingin melihat kamu sakit lagi, makanya dia ingin kalian sama-sama membuang masa lalu yang toksik, yang sudah mengkhianati ya, karena bagi dia pengkhianat tetap pengkhianat ya. Sudahlah, pokoknya jika kalian ingin bersatu ya, harusnya kalian merenungkan kembali apapun yang menjadi rahasia kalian itu, apakah itu membahagiakan atau mengekang hidup kamu ya. Nah, setelah kalian perenungan itu dan kalian mengambil keputusan untuk membersihkan diri, pikiran, hati, untuk membuang segala masa lalu yang menyakitkan itu, kalian memaafkan dan melepaskan diri dari belenggu orang ketiga atau orang masa lalu ya. Nah, di sini baru kalian bisa fokus kepada karir dan keuangan kalian. Dan saya melihat di sini ada kesuksesannya, jawaban dari semua pengkhianatan, kesakitan masa lalu ya, itu pada akhirnya ketika kalian bersatu nanti bekerja sama untuk membuang masa lalu ya, kalian akhirnya mendapatkan kesuksesan seperti itu ya. Sepertinya kalian berdiri dengan orang yang berjiwa pemimpin ya. Mungkin kalian juga atau vice versa ya, kalian juga punya jiwa kepemimpinan dan kalian agak ego, kalian agak keras wataknya mungkin dia pingin kamu itu melunak lah ya, karena ego kamu tidak menghasilkan, justru akan menjatuhkan hidup kamu dan menyusahkan gitu. Mungkin kalau dia merasa kamu itu kalau masih terkoneksi dengan orang masa lalu, kamu nggak bisa move on atau kamu nggak segera keluar dari lingkungan toksik atau orang-orang si pengkhianat ini ya, maka kamu akan sulit gitu, kehidupan kamu akan sulit ini. Dia berusaha keras untuk membantu kamu keluar dari kesulitan hidup secara finansial ya. Sepertinya saya lihat ada persaingan untuk memiliki kamu Leo ya di sini ya. Tergantung kamu aja, coba renungkan kembali. Kalau memang orang masa lalu sudah toksik, sudah mengkhianati, berarti sebaiknya kamu hargai orang yang berjuang keras untuk kamu ini. Jangan egois ya. Kamu itu nggak pantas dijadikan budak karena kamu berjiwa pemimpin. Sepertinya orang ini juga berjiwa pemimpin sehingga dia dalam dia sangat gigih memperjuangkan kamu ya, karena dia tahu hanya dialah yang bisa membahagiakan kamu. Perjuangan kalian dalam hubungan ini sudah hampir berhasil. Jadi dia hanya menginginkan kamu itu memblok aja tuh masa lalu. Sia-sia kalian kalau masih tetap terkoneksi dengan masa lalu ya, itu hal yang sia-sia gitu, nggak akan maju kalian. Itu yang akan diungkapkan ya. Nah, di sini dia juga sudah bersedia untuk melepaskan masa lalu secara total. Dia memilih kamu daripada yang lain ya, karena saya melihat di sini sepertinya ada beberapa yang menginginkan dia menjadikan pasangan. Tapi kabar baiknya untuk kamu adalah yang dia ungkapkan kepada kamu nanti adalah perjuangan kalian ini sudah setengah jalan, tinggal satu langkah lagi kalian sudah akan mencapai kebahagiaan. Jadi mari kita sama-sama memblok masa lalu dan kita membuang semua yang tidak berarti, lalu kita mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik gitu. Jadi dia akan memilih kamu, dia melepaskan siapapun ya. Ada banyak pilihan di sini dari dia, tapi dia akhirnya melepaskan semuanya demi kamu. Begitu juga kamu ya. Saya di sini mungkin kamu juga akhirnya sadar bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sembunyikan ya tentang orang masa lalu itu sia-sia semuanya. Jadi nggak ada masa depannya untuk kalian ya.
kamu akan sadari bahwa itu tidak baik untuk kamu. Yang harus kamu lakukan adalah menatap jauh ke depan, ya, karena hanya orang inilah yang terbaik untuk kamu. Dia sudah berjuang keras bertahan dengan kamu, walaupun kamu sudah menyanyiakan dia berkali-kali. Dia pantang menyerah. Jadi saya lihat di sini ada sebuah transformasi dalam diri kamu, ya, yang membuat kamu sadar, ya. Akhirnya kamu mau berubah dan kamu akhirnya memilih dia daripada orang-orang pilihan-pilihan yang berdatangan atau orang masa lalu. Bagus ya, Leo. Ya, saya di sini mungkin kalian masih bingung. Dia menunggu, ya. Dia banyak bertanya kepada kamu. Mungkin ada sebagian yang dia tidak bisa ungkapkan kepada kamu karena dia gengsi atau malu. Dia takut kamu curiga atau kamu menuduh dia bukan. Ya, dia akan diam untuk hal-hal yang mengenai mungkin dalam hal keuangan, ya, bisnis. Dia akan tidak akan terbuka semuanya kepada kamu. Saya lihat walaupun dia ini adalah sudah mencapai kesuksesan, tapi dia berpikir keras untuk gimana mempertahankan kamu itu dengan cara, ya, saya lihat di sini karena ada orang yang memanfaatkan kamu, makanya dia tuh berpikir keras gimana supaya kamu benar-benar bersih dulu, karena dia tidak ingin kamu akhirnya memanfaatkan dia karena kamu dimanfaatkan oleh pihak ketiga ini, ya, orang pengkhianat ini, ya. Dan dia ingin kamu juga, jika dia terbuka kepada kamu, dia menunggu kamu dulu harus terbuka kepada dia tentang apapun yang kamu sembunyikan, ya. Dia akan bertanya banyak kepada kamu dalam hal pekerjaan. Dia ingin tahu semuanya, ya, karir kamu, keuangan kamu. Dia ingin kalian sama-sama saling terbuka. Itu jangan ada disembunyikan lagi, gitu, ya. Itu yang dia inginkan. Dia akan jujur kepada kamu kalau kamu juga jujur. Dia menunggu kamu. Nah, dia akan ungkapkan kepada kamu bahwa kamulah cinta sejatinya. Dengan kamu segalanya mengalir lancar, ya. Ada rezeki di sini yang akan mengalir deras kepada kalian, ya, sampai tumpah ini dari cangkir, ya. Ya, dengan kamu dia merasakan kebahagiaan. Dia akan ungkapkan bahwa kamulah cinta sejatinya, ya. Dia takut kehilangan kamu, ya. Tapi dia masih ragu, ya. Dia masih kurang percaya sama kamu. Dia mungkin kamu pernah melakukan kesalahan atau kamu menutupi sesuatu, kamu punya rahasia yang kamu pendam sendiri, ya. Ini yang membuat dia stres, nggak bisa tidur mikirin kamu. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kamu itu? Apakah kamu itu serius sama saya, gitu? Nah, di sini dia ingin kamu dan dia bekerja sama untuk menyelesaikan masa lalu, untuk mengulang kembali kisah kalian di fase yang baru, gitu, siklus yang baru, ya, yang berbahagia, gitu, ya. Mengenai beban-beban pikiran atau beban mengenai beban kamu, ya, dia akan membantu kamu. Namun kamu juga harus bisa mengatur diri supaya yang tidak seharusnya, tidak sepenuhnya harus kamu pertanggungjawabkan, ya, bertanggung jawab terhadap ya, maksudnya di luar daripada tanggung jawab kamu, jangan kamu pikul dong. Ringanin beban kamu, gitu. Pilih mana yang harus, yang bisa kamu handle aja, yang bisa kamu tanggulangi aja. Kalau di luar dari batas kemampuan kamu, ya udah, kamu jangan memaksa diri, gitu, ya. Ya, di sini ada pertimbangan, ya. Dia memberikan kamu kesempatan untuk mempertimbangkan semuanya, ya, sebelum kamu melepaskan. Ya, dia ingin kamu berpikir dengan jernih, dengan jeli, dan mencermati semua masalah yang kalian hadapi sebelumnya sampai saat ini, ya. Dia ingin kamu lebih bijaksana, ya. Ya, saya lihat di sini dia orang yang tangguh, dia orang yang kuat, dia orang yang sangat setia, ya. Dia siap menuntun kamu kepada kehidupan baru yang lebih baik, ya. Jadi niatnya itu mengurangi beban hidup kamu,
ya. Yang diinginkan adalah ayo kita saling berbagi, kita saling membantu, kita saling menopang. Orang ini sepertinya sayang banget sama kamu, ya. Ini ada Leo di sini ya, zodiak Leo, ya. Ada zodiak Aries, kekuatan Aries di sini ya. Juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, ya. Tetapi kekuatan Leo dan Aries di sini sangat kuat, ya. Ya, dia orang yang setia. Dia adalah orang yang hampir sempurna di mata kamu, saya lihat ya. Kamu merasa nyaman dengannya. Akhirnya kamu siap untuk melepaskan orang toksik dan fokus ke dia. Nah, disinilah ada justice ya. Sepertinya dia atau kamu akan menyelesaikan yang mengenai hal-hal hukum ya, perihal yang berhubungan dengan hukum, itu menyelesaikan masa lalu yang melalui jalur hukum. Begitu akan terselesaikan semua ya. Ya sepertinya keadilan akan berpihak kepada kalian ya. Jadi saya lihat di sini kamu juga pun menyelesaikan urusan-urusan legalitas gitu ya, persoalan hukum dengan orang masa lalu, karena kamu ingin mengesahkan hubungan ini. Kamu udah tahu bahwa orang lama itu adalah orang toksik. Kamu udah tahu mana yang toksik, mana yang bersih gitu, mana yang pantas dipercaya. Sini saya lihat di sini kamu sudah mulai melakukan evaluasi diri, penilaian positif tentang dia, dan kamu sudah siap untuk melepaskan orang masa lalu yang negatif ini ya. Kamu ingin mengesahkan hubungan dengan dia, dan saya lihat di sini akan ada kebahagiaan yang hampir mendekati sempurna ya, kalau kalian sudah tidak terkoneksi dengan orang toksik ini ya. Ada keadilan akan berpihak kepada kalian berdua, dan di sini kehidupan kalian dalam hal keuangan akan mencapai keberlimpahan di sini ya. Jadi kalian bisa mungkin membahagiakan keluarga kalian juga ya, jika kalian bersama orang ini, karena keadilan sudah berpihak kepada kalian. Di masa lalu mungkin kalian dengan orang lama ya, kalian tidak berhasil dalam kesuksesan itu. Ketika bersama dia, keadilan itu berpihak kepada kalian berdua. Mungkin dia punya masa lalu yang toksik juga ya, orang pernah dimanfaatkan. Jadi ketika kalian sama-sama bekerja sama untuk meninggalkan hal-hal toksik atau orang-orang toksik, nah keadilan mulai berpihak kepada kalian, dan kalian memasuki kehidupan yang stabil secara finansial ya, kebahagiaan ya. Akhirnya kalian saling melekat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan lagi oleh siapapun ya. Di sini orang ketiga, hal-hal yang mengenai orang ketiga akan kalian lepaskan. Namun saya berpesannya, mungkin kamu butuh healing, kamu butuh waktu untuk penyembuhan juga ya dari orang ketiga ini. Karena apa? Orang ketiga ini memang toksik sekali. Dia berusaha membelenggu kamu, mengikat kamu ya. Ini dengan segala magicnya ya, keegoisannya, semua keserakahannya, karena dia tidak ingin kamu ya, karena dia ingin memanfaatkan kamu ya. Jadi orang ini penghancur dalam hubungan kamu dengan siapapun. Tapi beruntungnya kamu bertemu dengan orang yang positif, dan energinya yang sangat positif ini menyadarkan kamu untuk segera melepas diri dari orang yang toksik ini ya, karena orang ini tidak akan pernah membahagiakan kamu ya. Dia sangat toksik. Ini semuanya ada nih kartu ini sangat negatif ini, The Devil ya. Ada 8 of Swords, ada 10 of Swords, ada 3 of Swords ya. Dia ingin kamu sadar tentang itu ya. Jadi kalian perlu membersihkan diri, memagari diri kalian dari energi magic orang masa lalu ini. Ini dia pakai magic ya. Jadi dia punya segala trik dengan magicnya itu ya, ilmu magic, supaya kalian tuh tidak bisa bersatu. Kamu akan bosan, dia akan cemburuan, atau pokoknya ada banyaklah masalah konflik kalian yang ini. Makanya pengaruh magic inilah yang dikirimkan oleh orang lama ya, atau orang ketiga ya, membuat kalian sering berkonflik ya. Tapi untungnya mungkin karena kalian berjodoh ya, keadilan sudah berpihak kepada kalian ya,
kalian harus keluar dari situasi yang buruk. Jadi sekuat apapun orang toksik itu membelenggu kalian, ya, semesta akan melindungi kalian, membantu kalian, karena kehadiran sudah berpihak kepada kalian. Dan mungkin kalian butuh waktu untuk healing sama-sama, tapi pada akhirnya kalian akan kembali dipersatukan gitu. Ya. Dan ya ini ya, kamu harus memagari diri kamu supaya tidak terkoneksi dengan orang ketiga atau orang masa lalu yang toksik ini. Ya, saya lihat sudah ada kesadaran diri dan keinginan kamu untuk memagari diri kamu dari orang toksik itu, karena kamu sangat sayang, sangat cinta, sangat tertarik dengan orang yang positif ini. Ya, orang yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, saya lihat di sini kamu juga melindungi dia, ya, dari energi magic orang masa lalu dia atau siapapun yang mungkin memperebutkan dia. Saya lihat di sini karena dia juga punya banyak pilihan dan mereka juga bersaing untuk mendapatkan dia. Jadi saya lihat di sini kamu juga berusaha melindungi dia dari orang-orang toksik itu, karena kamu tahu yang terbaik adalah kamu, terbaik buat dia adalah kamu, ya Leo. Jadi saya lihat sini kamu sudah punya niat yang bulat, tekad yang bulat untuk melindungi dia dari siapapun yang toksik. Begitu juga kamu memagari diri kamu untuk melindungi hubungan kalian supaya tidak terkoneksi lagi dengan yang namanya magic black magic itu, karena kalian sudah sangat tertarik satu sama lain. Ini sudah jodoh kalian, ya. Jadi itu ya apa yang ingin diungkapkan, ya, adalah dia ingin menyelamatkan kamu dari hubungan yang toksik. Dia ingin membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik, lebih membahagiakan, ya. Oke, itu terserah kamu ya Leo. Kalau kamu ngerasa orang yang dealing sama kamu saat ini adalah yang terbaik, ya jangan ragu-ragu, ya. Langsung tetapkan pilihan, karena jika kamu kehilangan orang yang positif dia, maka kamu tidak akan mendapatkan orang yang sama gitu, ya. Karena orang ini sangat positif, dia baik untuk kamu dan dia bisa melepaskan kamu dari belenggu-belenggu yang merisaukan hidup kamu selama ini, ya, membebani hidup kamu selama ini gitu. Tapi dia juga bisa membantu meringankan beban-beban hidup kamu. Jadi kalau kamu terbuai, terlena dengan kamu nggak segera memagari diri dari energi toksik masa lalu ini, black magic ini, dari orang yang tidak menginginkan kalian bersatu, kamu bersatu dengan orang yang kamu sayangi saat ini, maka ya kamu akan kehilangan kesempatan dan mungkin kamu akan kehilangan selamanya, dan kamu hanya akan menjadi budak dari orang yang ingin memanfaatkan kamu gitu. Penyesalan itu datang di akhir. Jadi berhati-hatilah, ya. Oke, jika kalian personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini, ya. Itu berbiaya, ya. Ingin buka aura, membersihkan energi negatif, ya, detoksikan masa lalu traumatik, ingin penenangan, ingin buka aura rezeki, aura jodoh, silahkan kontak saya, ya. Atau mungkin kalian ingin dibersihkan dari black magic yang dikirimkan oleh orang ketiga, pihak ketiga, orang sekitar atau teman kerja, ya, yang berkonflik dengan kalian, siapapun itu, ya. Jika kalian merasa ada sering sakit kepala, pusing, ya, tulang belakang, ya, punggung kamu sering terasa sakit, ya, di bagian kepala, jidat, bagian dada dan bagian perut, ya, seperti asam lambung atau ya, punya ada nggak yang nggak beres dalam diri kamu, ya, di bagian-bagian yang saya bilang tadi, ya. Kamu sering merasa pesimis, merasa down, ya, merasa down, kadang kamu mengalami kesulitan dalam pencapaian kebahagiaan, kesuksesan karir, itu karena kamu masih terkoneksi dengan orang-orang toksik, ya, orang-orang sial gitu, ya, membawa sial untuk kamu. Jadi kamu sering pikiran, stres, ya, bingung, gelisah, ini terbebani, itu bagian belakang punggung kamu, lutut, ya, bahu, ya, kepala, bagian tangan, kemudian kamu kadang merasa pesimis, ya, merasa down, merasa terpuruk, ya, terus kamu susah move on, kamu kadang efeknya tuh di lambung, di perut, ya, di dada dan di kepala, di jidat dan di tulang belakang. Itu sering sakit begitu, berarti jangan kamu anggap sepele. Coba cek dulu energi kamu, siapa tahu kamu memang terkoneksi
ya, ini dari kepala sampai paha, sampai lutut ya. Ini kamu merasa kayak buntu, otak kamu buntu ya, terbelenggu, nggak bisa apa ya, keluar dari situasi sulit ya. Kamu merasakan kemelekatan dengan orang masa lalu, padahal dia sudah menyakiti kamu, menyenangkan kamu sering merasa apa ya, bertentangan dengan rekan kerja kamu, dengan orang lain, kamu mudah emosi, mudah marah, atau kamu mungkin sering berkonflik dengan pasangan kamu tanpa sebab. Itu karena pengaruh magic dari orang masa lalu gitu. Jadi lindungilah diri kalian ya. Kalian kurang percaya diri, kurang yakin dengan pasangan kalian, padahal pasangan kalian sudah baik ya, sudah positif sama kalian, tapi kalian kadang suka pergi, berlari gitu, suka on off, padahal itu pengaruh dari energi black magic ini sangat kuat, membelenggu kamu sehingga kamu sulit mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang apa yang akan diungkapkan sebentar lagi kepada kamu, dan apa yang akan sekaligus dengan yang akan kamu sadari ya. Setelah ungkapan dia, kamu akan mulai mengevaluasi ya, kamu akan merasa itu masuk akal, dan kamu akan menyadari semuanya ya. Kamu setelah kamu analisa, ternyata itu benar ya. Jika kamu merasakan itu benar, sesuai dengan yang dia ungkapkan kepada kamu, yang disadarkan kepada kamu, maka kamu harus segera membersihkan energi negatif itu. Cari orang pintar atau para kiai, atau pokoknya orang yang ahli dalam bidang itu. Kalau kalian berkenan datang ke saya, silakan ya. Biayanya nggak mahal amat ya. Yang penting itu kalian bisa bebas dari belenggu-belenggu toksik ini. Karena apa? Itu sangat kuat, sangat melekat. Jadi ini bahaya banget buat kamu. Itu mempengaruhi kesuksesan, kebahagiaan ya, dan mempengaruhi fisik kamu. Kamu sering capek, malas, sakit di bagian-bagian tertentu ya. Jadi segeralah membersihkan diri, juga memulihkan dan memagari. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini resonate untuk kamu ya. Semoga ini menjadi petunjuk dan motivasi buat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.